Pentingnya menjaga pandangan mata. By redaksi, tak selamanya cinta hadir dari pandangan mata. Ada kalanya, ia datang justru saat mata tak mau melihatnya. Syahdan, Dewi Roroyono atau Dewi Sujinah, Putri Sunan Mudung, sosok yang sangat disegani di Desa Juwana, sedang berulang tahun ke-20 tahun. Sunan Mudung mengadakan syukuran dengan mengundang para tetangga, saudara, serta para muridnya. Sunan Muria hingga Adipati Pathakwarak juga datang. Ketika semua tamu berkumpul, Dewi Roroyono dan adiknya, Dewi Roro Pujiwati keluar untuk menghidangkan makanan dan minuman. Keduanya merupakan perempuan yang sangat cantik, terutama Dewi Roroyono yang sudah menginjak 20 tahun. Sontak, kecantikan Dewi Roroyono membuat semua mata terbelalak. Mereka yang tak bisa menjaga pandangan matanya, terseret godaan nafsu. Adipati Pathakwarak misalnya, ia memandangi paras cantik Dewi Roroyono sampai matanya tidak berkedip sama sekali. Sunan Muria muda tentu lelaki dan manusia biasa. Hanya, dia sangat menjaga pandangan mata. Dengan kecantikan Dewi Roroyono, tentu membuat semua mata lelaki tergoda menatapnya. Bedanya, Sunan Muria mengendalikan pandangan matanya. Karena menuruti nafsu, Adipati Pathakwarak bahkan menggoda Dewi Roroyono dengan ucapan yang tidak pantas dan tindakan yang kurang ajar sehingga membuat Dewi merasa malu dan marah lalu menangis. Namun, kecantikan Dewi Roroyono benar-benar membius Adipati Pathakwarak. Ia bahkan mengendap-endap ke kamar Dewi dan membiusnya dengan ilmu sirap. Pathakwarak kemudian masuk melewati genteng dan berencana menculik Dewi. Pathakwarak terkenal memiliki ilmu kanuragan tinggi sekaligus memiliki banyak harta dan kekuasaan. Kondisi itu membuat tak seorang pun berani menghadapi kesaktian Pathakwarak, kecuali Sunan Muria. Sunan Muria yang sejak awal seperti tidak memperhatikan Dewi Roroyono pun, akhirnya terdorong untuk menemui Pathakwarak. Berhadapan Sunan Muria, Pathakwarak pun langsung menyerang membabi buta. Untung Sunan Muria mampu mengendalikan serangan Pathakwarak. Pathakwarak kalah hanya dengan beberapa gebrakan saja. Bahkan, seluruh kesaktian Pathakwarak tiba-tiba hilang begitu saja. Pasca kejadian itu, Dewi Roroyono sangat berterima kasih pada Sunan Muria. Ia bahkan bersedia menjadi pendamping hidup Sunan Muria. Keputusan Dewi tentu bukan tiba-tiba dan tanpa alasan. Saat pertama kali acara syukuran berlangsung, Dewi memang sempat terkesima pada sosok Sunan Muria. Sebab, di tengah semua tamu lelaki yang memperhatikannya, Sunan Muria tampak sabar dan mampu menjaga pandangan mata. Berkat kesabaran dan kemampuan menjaga pandangan mata itulah, Dewi Roroyono jatuh hati pada Sunan Muria. Namun, karena Adipati Pathakwarak agresif menggoda, Dewi pun memilih masuk ke kamar. Tatkala Sunan Muria menyelamatkan dirinya, Dewi sangat senang. Bahkan dia memutuskan untuk menjadi pendamping hidup Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Sunan Muria dilahirkan dengan nama Raden Umar Said. Nama kecil beliau ialah Raden Prawoto. Sunan Muria adalah putra kepada Raden Said Sunan Kalijaga. Sumber pakem sejarah nama Sunan Muria adalah Umar Said karena mewariskan darah bangsawan Tuban dari Sunan Kalijaga maka lebih dikenal dengan nama Raden Umar Said. Menurut beberapa riwayat, beliau merupakan putra dari Raden Said Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh, putri Syekh Maulana Ishak. Setelah dewasa, Sunan Muria telah bernikah dengan Dewi Sujinah adik Sunan Kudus. Dewi Sujinah adalah putri dari Sunan Mudung, Sayyid Usman Haji dan Sunan Muria menikah dengan Dewi Roroyono putri Ki Ageng Ngerang. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah dikaruniai seorang anak Sayyid Syarifuddin, Raden Saridin, Syekh Jangkung, Waliullah Sunan Lando, dan dari pernikahan Sunan Muria dengan Dewi Roroyono dikaruniai 3 orang anak yaitu Sunan Nyamplungan, Raden Ayunasiki, Pangeran Santri. Di dalam usaha mengembangkan ajaran Islam kepada masyarakat umum, Sunan Muria telah turut menggunakan gamelan dan wayang kulit sebagai alat media untuk berdakwah. Dan telah dikatakan juga bahwa beliau adalah pencipta bagi tembang Sinom dan Kinanti. Nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama Gunung Muria yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah, tempat dia dimakamkan.
Sumber versi catatan sejarah menyebutkan Sunan Muria sebagai anak kandung dari Sunan Mudung. Sunan Mandalika sangat tidak sesuai karena bukti kebenaran otentik Dewi Sujina istri Sunan Muria adalah putri dari Sunan Mudung, Sayyid Usman Haji. Namun bukan pembelaan, justru kedatangan Kapa ditolak oleh Wiku. Terjadi cekcok antara murid dan guru tersebut, hingga Dewi Roroyono terkapar di tanah dengan posisi tangan dan kaki masih terikat. Sunan Muria berhasil menemukan jejak Kapa dan melihat istrinya merintih kesakitan. Sunan Muria segera melepas ikatan di tangan Dewi Roroyono. Saat akan melepas tali tersebut, Kapa menyerang Sunan Muria dengan kesaktian puncak yang ia miliki. Perang antara Sunan Muria dan Kapa terjadi, hingga akhirnya seluruh serangan dari Kapa kepada Sunan Muria kembali lagi ke Kapa. Puncaknya Kapa mati di tempat oleh kesaktian yang ia miliki sendiri. Itulah salah satu karomah Sunan Muria mampu mengembalikan serangan dari lawan yang ditujukan kepada dirinya. Akhirnya Sunan Muria bisa kembali hidup bahagia dengan Dewi Roroyono, sementara jasad Kapa dikuburkan dengan layak oleh gurunya, Wiku Lodang Datuk. ******